Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para jamaah yang dirahmati Allah, para pendengar yang berbahagia, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadiratnya atas kelimpahan rahmat, hidayah serta taufiknya, sehingga kita tetap diberi kemampuan untuk melaksanakan taat pada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhkan larangan-larangannya. Mudah-mudahan semua amal kita diterima di sisinya. Amin, Allahumma amin. Sholawat serta salam mudah-mudahan selalu terlimpah untuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah orang yang diberi amanah oleh Allah Subhanahu wa taala menyampaikan Islam kepada seluruh manusia dari zaman beliau sampai akhir zaman. Alhamdulillah kita termasuk orang yang diberi hidayah, yang itu harus kita syukuri, kita jaga, jangan sampai berkurang, apalagi sampai hilang. Naudzubillah, kalau hilang namanya jadi orang murtad. Seandainya ia menuruti kamu, andaikan Rasulullah itu mengikuti kamu, kamu ini kemauannya macam-macam kan gitu dalam banyak urusan, niscaya benar-benarlah kamu akan mendapat kesulitan. Tetapi Allah telah menjadikan cinta kepada kamu keimanan, habbaba, menjadikan cinta, dan menjadikannya indah dalam hati kamu. Wa zayyanahu, hiasan, sesuatu yang indah iman itu dalam hati. Dan sebaliknya menjadikan benci kepada kamu kekafiran, kefasikan dan kedurhakaan. Mereka itulah orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus sebagai karunia dan nikmat dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Jadi di sini ada semakan peringatan pada semua pihak, khususnya yang digambarkan di dalam ayat ini adalah masyarakat di masa Nabi, jadi para sahabat Nabi. Saya ulangi dan ketahuilah oleh kamu semua, terutama para sahabat zaman itu, bahwa di kalangan kamu ada Rasulullah. Rasulullah sudah wafat, sekarang nggak ada lagi, tapi peninggalannya masih ada, Maka hormatilah, percayailah beliau dengan penuh hati. Tidak usah ada sedikit pun keraguan apa yang disampaikan Nabi, apa yang diperintahkan Nabi, apa yang dilarang Nabi. Terima dengan kepercayaan yang penuh. Seandainya ia dulu atau masa datang menuruti kemauan sebagian kamu, andaikan Nabi mengikuti, manusia itu kan tingkatnya nggak sama, pinternya nggak sama, imannya nggak sama, Apalagi mengikuti kamu, andaikan Nabi itu mengikuti kamu yang lemah imannya dalam banyak urusan, niscaya benar-benar kamu akan mendapat kesulitan dan kebinasaan. Dan memang siapa yang menuntut agar keinginannya diikuti Rasul, andaikan ada orang
Zaman itu ada mungkin para sahabat ingin keinginan itu diikuti oleh Rasul. Pastilah ia dikendalikan oleh setan, ya. Dan mereka itulah orang-orang yang menelusuri jalan yang sesat, ya, jalan yang sesat. Tetapi beliau tidak mengikuti kamu. Ya, pemimpin itu juga begitu. Pemimpin itu ya sudah jelas apa yang dilakukan benar, jangan mengikuti orang sekelilingnya yang mungkin malah menyesatkan, ya, bisa celaka, ya. Orang yang dipimpin yang banyak itu. Dan kamu pun wahai para sahabat Nabi, ya, tidak menuntut banyak dari beliau. Karena apa? Karena Allah telah menjadikan cinta dalam hatimu, ya, menjadikan kamu wahai para sahabat yang setia cinta kepada keimanan. Ya, orang cinta itu ya sudah awan bengi, ya, diingat, ya. Kalau cinta sesuatu itu awan bengi esok sore, ya, iman dijadikan sedemikian rupa oleh Allah di dalam hati para sahabat itu. Dan menjadikannya, ya, yaitu iman itu indah dalam hati kamu. Wa zayyanahu, ya. Sesuatu yang enggak ada bandingannya, pokoknya top lah iman itu, ya. Sehingga kamu terjaga dari kejatuhan dalam kedurhakaan karena cinta pada iman, tidak akan melakukan sesuatu perbuatan yang akan menjauhkan diri dari iman itu, tidak mau melakukan maksiat. Ya, baik lisannya, tangannya, kakinya, hatinya, nggak mau berbuat maksiat. Sebaliknya, menjadikan benci kepada kamu, menjadikan kamu benci kepada kekafiran. Ya, tidak mungkin orang cinta iman kok cinta kafir, tidak mungkin, ya. Mesti harus salah satu. Kalau sudah cinta iman, ya mesti benci pada kafir, kan begitu. Ya, baik kekafiran, kefasikan, dan kedurhakaan. Sehingga dengan demikian kamu mengikuti tuntunan Allah dan Rasul-Nya. Ya, orang-orang yang semacam itu digambarkan, ya. Ini, ya, ulaika humur rasyidun. Mereka itulah yang sungguh tinggi keluhuran perangainya, yang merupakan orang-orang yang mengikuti secara mantap jalan yang lurus. Ya sudah, mantap situ enggak belok kiri kanan walaupun digoda oleh berbagai macam hal. Adapun selain yang ditunjuk, maka mereka belum sepenuhnya mengikuti jalan lurus, ya. Pencintaan, ya, ada kata pencintaan, membuat seseorang cinta, dan pembencian yang menjadikan seseorang benci pada sesuatu sebagai karunia Allah dan nikmat dari Allah. Ya, cinta pada iman, benci pada kafir maksudnya, ya. Itulah karunia, pemberian anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang merupakan nikmat yang nggak bisa diukur dengan apapun. Allah adalah pelimpah nikmat yang dalam genggaman tangannya semua kebajikan, ya, semua kebaikan datangnya dari Allah. Dan Allah maha mengetahui lahir batin semua makhluknya, lagi maha bijaksana dalam mengatur segala urusan. Ya, kita ini paling-paling tahu yang lahir-lahir, ya. Kok sergap jamaah, sergap ngaji, paling-paling gitu, ya. Tapi nggak tahu hati yang lebih dalam kan. Tapi Allah itu tahu semuanya, gitu, ya. Pengetahuan tentang keberadaan Rasul di tengah umat di masanya, ya, mengharuskan mereka, ya, tidak melangkah mendahului Allah dan Rasul-Nya. Ya, jadi mendahulukan Allah dan Rasul-Nya. Dengan demikian penggalan ayat ini menekankan tentang pesan ayat pertama surat ini. Coba dibuka ayat 1. Wala tuqaddimu baina yaday lahi wa rasulih. Ya, jadi apapun yang kita lakukan itu sebagai orang mukmin, apa sih yang dikehendaki oleh dalam hal ini? Misalnya mau nikah atau mau apa gitu, ya.
perintah Allah apa? Tuntunan Rasul bagaimana? Ya, jangan nuruti karepe dhewe, nuruti wong akeh tapi tidak sama dengan kehendak Allah dan Rasulnya. Gitu loh. Ya, jadi penggalan itu sama dengan ayat yang pertama. Ya, kita berpakaian saja. Maksudnya pakaian itu apa sih? Apa indahnya? Apa supaya dilem orang? Gitu ya. Apa setiap ada fashion itu kita mengikuti? Itu kita punya pedoman. Pakaian itu pertama adalah menutup aurat, kan gitu ya. Ya kalau untuk aurat ya sudah. Kemudian juga ada tentang kesehatan. Ini enggak pantas enggak? Misalnya Indonesia, ya. Kadang-kadang musimnya panas kita pakaian tebel-tebel seperti orang Eropa yang nggak cocok ya, sumuk, ya kan? Iya, ya pada saat-saat tertentu kalau musim dingin yang nggak pati-pati kandel, pokoknya rangkepan, wis ya bisa menahan dinginnya Malang misalnya. Wong kita juga jarang-jarang ke Bromo aja ya. Ya. Kemudian juga unsur keindahan tetap ada ya, model itu ada. Ya, tapi kita tidak selalu mengikuti model asal sudah memenuhi syarat. Yang pertama adalah nutup aurat gitu. Itu urusan pakaian. Makan juga begitu. Ada makanan enak tapi cara masaknya dicampur dengan arak misalnya. Ada kan ya? Ada. Ya itu bagi kita nggak boleh. Tujuan makanan apa? Memenuhi kebutuhan ya fisik kita, badan kita, itu pun syaratnya harus halal kan gitu ya. Itu yang penting. Bagi orang satu dan yang lain mungkin berbeda. Orang yang sudah kena penyakit kencing manis barangkali harus menghindari ini ya. Orang yang sudah kolesterolnya tinggi barangkali harus menghindari ini itu. Penting supaya badan kita tetap sehat ya, tetap sehat. Ya, keberadaan Rasul yang disebut ayat di atas dapat juga dikembangkan maknanya dalam arti keberadaan sunnahnya. Rasul sudah wafat tapi meninggalkan sunnah. Taraktu fikum amroini ya. Aku kata Rasul meninggalkan dua hal. Lantadillu, kamu tidak akan sesat, intamasaktum bima, kalau kamu berpegang teguh pada dua tersebut. Apa itu? Kitab Allah wa sunnata rasuli. Berpegang pada Al-Quran dan berpegang pada sunnah Rasul. Ya antara supaya kita tahu, belajar Quran seperti ini supaya kita tahu apa sih isine Quran, apa sing diperintahno, apa sing dilarang, apa sing diparengno kan gitu. Iya, dalam segala segi kehidupan. Ya, yang dapat menjadi kompas ya, menjadi tolok ukur. Sekaligus ia juga mengisyaratkan perlunya merujuk kembali kepada sumber primer dalam menetapkan benar tidaknya informasi. Tidak sekedar mendengar dari pihak yang tidak bertanggung jawab lalu membenarkan atau menafikannya. Jadi ada pedoman pokok itu. Benar enggak? Ya. Kemauan orang seperti ini Al-Quran bagaimana mengaturnya, itu harus kembalinya ke sana. Ya, kalau tidak ada ayat Al-Quran bagaimana Nabi dulu. Ya, kalau tidak mungkin para sahabat khulafaur rasyidin. Itu cara supaya kita ini tetap mengikuti. Ya, supaya itu tetap dalam siratul mustaqim. Ya, jangan mengikuti kemauan-kemauan apalagi hawa nafsu dan godaan ajaan setan. Ya, kata habbaba ya, itu menjadikan cinta. Kalau ahabba yuhibbu itu cinta. Ya mahabbah, ya mahabbatul, ya mahabbatul ibad ilallah. Bisa ya, cintanya hamba pada Allah dengan rajin beribadah. Ya, mahabbatullah ilal ibad, ya cintanya Allah pada hamba juga ada. Selalu menjaga hamba ini tetap konsisten, istiqomah, menjalankan syariatnya, menjauhkan larangan-larangan itu kecintaan Allah pada hamba. Mudah-mudahan kita ini digolongkan orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan saling mengingatkan, ya, saling tawasau bil haq, tawasau bis sabr.
Ya, habbaba menggambarkan kesenangan seorang pada sesuatu, terlepas apakah ia disenangi itu dinilai baik atau buruk. Ya, orang beri motivasi, ya, orang mungkin karena sesuatu hal, ya, orang yang dulu itu banyak bekerja bertani misalnya, ya, itu mesti kan kotor, ya. Kalau ngolah tanah itu ya redok sapi terut ya, itu kan berkurang. Orang yang ingin bekerja bertani, kalau ada pekerjaan yang lebih bersih, orang cari pekerjaan yang lebih bersih. Tapi ini harus, orang tuh harus mau bertani. Kalau tidak mau bertani, yang kita konsumsi itu dari mana gitu loh. Jadi tetap habbaba, ya, ilal falah, ya, itu tetap saja ada sebagian bangsa ini yang mau terjun ke bidang pertanian. Ya, tidak boleh semua itu meninggal ke pertanian. Sekarang di pasar itu ada sayur, ada buah-buahan macam itu kan hasil pertanian. Nek kan wong tani sing nandur buah sayur, sing didol apa? Ya, ini haba itu menjadikan seorang mau cinta, mau melakoni pekerjaan pertanian misalnya, didorong, dilatih. Tuh nyambut gawe taniku ya manfaat, ya barokah, ya kanggo awake, kanggo wong akeh gitu loh. Ini salah satu contoh. Ya, ini contoh yang agak ekstrem, ya, peminum yang gemar minum minuman keras dan sangat senang kepadanya terdiri dari kelompok-kelompok. Ya, wong seneng ngombe arak itu gak siji, ya, ada golongan-golongan, ya. Sebagian dari mereka menyadari bahwa minum keras itu buruk dan mengganggu kesehatan. Ngerti deh. Dia hendak menghentikan kebiasaannya, tapi dia tidak mampu karena kecintaan dan kesenangannya yang telah mendarah daging. Ngerti. Nek itu gak apik kanggo kesehatan. Tapi kadang seneng. Wis gandrung. Ini gak bisa meninggalkan itu. Gitu ya. Ada juga orang yang minum minuman keras memang merasa, ya, bahwa minuman adalah baik sebagai tanda kejantanan dan bermanfaat untuk mengurangi tegangan-tegangan, ya. Orang semacam ini telah menyukai dan mencintai minuman keras sekaligus menilainya sebagai hiasan. Ini lebih lagi tingkatannya itu. Ya. Nek gak wani ngombe gak lanang kan ada yang semacam itu kan. Diizin-izin karo kancane, oh gak wani ngombe kamu, gak lanang kamu. Ini godaan, ya, godaan. Karena itu menyebar dari aturan Allah yang khamr itu adalah haram. Minumnya dosa besar itu, ya. Yang ini, yang akhir tadi dinamai menjadikan cinta kepadanya minuman keras dan dihiaskan hal tersebut dalam jiwanya. Wis kano sing bandingi, itu kata orang yang semacam. Lah Allah itu menjadikan iman itu hiasan. Orang yang sudah dihiasi dengan iman sama sekali diajak apapun, diiming-iming apapun yang mencederai iman itu dia tidak mau. Oh, kayak imingi pangkat, namai keuntungan materi yang banyak, itu tidak sesuai dengan tuntunan Allah. Itu orang yang sudah dihiasi hatinya dengan iman. Yang dijadikan cinta pada orang beriman hanya satu, yaitu iman. Coba dibaca tadi. Habbaba ilaikumul imana, satu tok. Ya. Sedang yang dijadikan benci kepadanya ada tiga, yaitu al-kufru wal fusuqu wal isyan. Wa karroha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Kenapa ya? Hiasannya satu, tapi yang dicegah, yang dibenci kok tiga. Ya, ini keterangannya begini. Biarlah gak lambat-lambat. Ya. Ini karena iman terdiri dari tiga unsur yang menyatu. Ya, iman itu ada tasdikun bil qalbi, keyakinan dari hati, wa iqrarun bil lisani, diucapkan dengan lisan syahadatain, wa amalun bil arkani. Itu sudah menjadi satu. Orang hanya tasdikun bil qalbi saja belum cukup imannya. Orang bersyahadat saja hatinya belum, juga tidak cukup. Orang mengamalkan perbuatan-perbuatan baik tapi tanpa tasdik dan tanpa ikrar bil lisan itu juga nggak cukup. Jadi tiga-tiganya itu sudah merupakan satu kesatuan yang utuh.
Ya, tidak bisa dipisah-pisah. Berbeda dengan lawannya. Ya, lawan dari pembenaran hati adalah kekufuran. Lawannya tasdik tadi kufrun, ya kan? Orang kafir itu tidak ada meyakini kebenaran Allah dan Rasulnya. Lawan dari ucapan iqrarun bil lisan itu kefasikan, al-fusuq. Dan lawan dari pengamalan adalah kedurhakaan. Jadi lawannya tiga itu sudah menyatu dalam kata iman, ya, tasdik, iqrar dan amal. Masing-masing dari ketiga tersebut dapat berdiri sendiri, maka karena itu ayat ini merincinya. Ya, lawan dari tasdik adalah kufur, lawan dari iqrar adalah kefasikan, lawan dari amal soleh adalah kemaksiatan. Gitu loh. Ya. Ini ada ulama disebut dalam kitab ini, ya, orang besar, tokoh, mati di tiang gantungan, yaitu Sayyid Qutb. Menggarisbawahi peran Allah dalam menjadikan cinta kepada keimanan dan menghiaskannya ke dalam hati orang-orang mukmin, serta menjadikan benci kepada kekufuran, kefasikan dan kedurhakaan. Ya, dia tidak takut digantung karena imannya sudah kokoh. Mati itu kan semua orang akan mengalami mati, ya. Akhir mati barangkali beliau akan mendapatkan surga Allah, kan begitu ya. Ya. Itu semua berdasar ilmu dan hikmah ilahi, ya. Penegasan tentang hal ini merupakan bisikan kepada kaum beriman agar berserah diri kepada Allah dan pengaturannya, serta merasa tenang dan, ya, akan hasil yang akan dicapai. Apapun yang terjadi, godaan, halangan apapun tidak jadi masalah. Itu yang dialami Nabi seperti itu, karena sudah yakin, ya, Allah memberikan iman itu sudah menghiasi hati beliau-beliau itu. Ia juga mengarahkan manusia, ya, agar tidak mengajukan usul atau melangkah menyangkut apa yang diduganya baik sebelum memohon bantuan Allah. Nggak kesusu, ya. Bisa juga kan, kira-kira apik lah ya, jadi wali kota. Ya, tidak kesusu, ya. Mungkin secara lahir ya bisa juga dikatakan baik, gitu ya. Ya, jangan tergesa-gesa. Yang paling baik adalah memohon bantuan pada Allah untuk memilihkan yang terbaik. Ya, permohonan memilihkan yang terbaik, ya, pada masa hidup Nabi Muhammad adalah dengan bertanya dan menunggu bimbingan Nabi. Namun setelah beliau tidak ada, salah satu caranya adalah melaksanakan sholat istikharah. Ini sudah ada tuntunannya, tinggal melaksanakan saja. Kalau ada dua hal, saya ini baiknya melanjutkan belajar atau bekerja dulu, istikharah, ya. Bisa juga kan tamatan SMK, bisa bekerja, barangkali juga ada lapangan, ada yang mau menerima. Tapi dia pikir walaupun tidak bekerja dulu, mungkin orang tuanya kira-kira masih tidak membutuhkan bantuan materi, masih ada cukup. Barangkali, oh saya sudah melanjutkan aja belajar, istikharah, mana yang paling baik. Dua-duanya sebenarnya baik, ada pekerjaan, dapat rezeki juga baik, ya. Kemudian melanjutkan studi juga baik, dipilih yang paling baik di antara yang baik, gitu ya. Jadi istikharah. Ini ada yang perlu kita teliti, ya, mitra bicara, ya, dhamir mukhatab, ya, kamu, ya. Di ayat ini banyak kamu itu, ya. Ya. Kamu pada ayat di atas terdiri dari dua kelompok kaum beriman. Ya, kata kamu yang pertama kalau kita lihat, dan kedua ditujukan pada kedua kelompok, sedang kata kamu yang ketiga dan keempat ditujukan kepada sementara kaum muslim yang ingin mendesak Rasul yang menerima saran mereka, dan kata kamu berikutnya ditujukan pada para sahabat Nabi Muhammad yang patuh menerima semua saran dan petunjuk beliau. Jadi kamu di sini itu harus dipisah-pisahkan. Ada yang kamu yang betul-betul patuh, ada kamu yang ingin mempengaruhi Nabi supaya Nabi mengikuti mereka, kan gitu ya. Ya, ini kita harus hati-hati, ya, dalam
memahami Al-Quran. Kata anittum terambil dari kata al-anat, yakni ketidakseimbangan sesuatu, ya, tidak seimbang. Seimbang itu banyak ya. Kebutuhan BBM dengan dana yang disediakan pemerintah nggak seimbang gitu. Kudu diundakno regane. Ya, itu salah satu contoh yang mungkin sekarang terjadi ya. Baik masa kini maupun masa datang, dan tentu saja hal tersebut mengakibatkan kesulitan bahkan mengundang bencana. Ya, kalau alasan pemerintah mengundangkan itu supaya APBN-nya tidak jebol gitu ya. Ya, kata orang banyak, wah itu akan menyusahkan masyarakat. Ya, kita tunggu saja supaya tidak jebol tapi tidak menyusahkan. Ini bagaimana jalan tengah yang bisa diambil. Kata ar-rasyidun, ya, ini biasanya orang haji itu pakai doa ini, habbabil iman wa qur'imul kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin gitu ya. Nah, ini apa nih yang baru-baru haji ini? Ya. Kan ar-rasyidun terambil kata-kata rusyd yang makna dasarnya adalah ketepatan dan kelurusan jalan. Dari sini lahir kata rusyd bagi manusia. Maknanya adalah kesempurnaan akal dan jiwa. Ya, dalam ayat surat An-Nisa itu ada. Kalau anak itu sudah rusyd, sudah paham, sudah akalnya sudah, misalnya hartanya bisa serahkan pada mereka. Ya. Yang menjadikannya mampu bersikap dan bertindak secepat mungkin, setepat mungkin. Ya. Mursyid adalah pemberi petunjuk, ya, yang tepat. Orang yang telah menyandang sifat itu secara sempurna dinamai rasyid, ya, yang oleh Imam Ghazali diartikan sebagai, ya, ini ada garis miring sini, dia yang mengalir penanganan dan usahanya ke tujuan yang tepat tanpa harus dibimbing. Ya, ini sudah kelasnya sudah kelas tinggi. Apapun yang dikatakan orang bisa menerima itu tanpa berpikir benar atau enggak saja. Ada orang-orang yang semacam itu. Orang punya masalah, kemudian datang pada beliau karena sudah yakin nanti saya akan dapat tuntunan. Apa yang dikatakan oleh beliau langsung aja dikerjakan. Nah, pikir dos pundi langsung saja karena dia yakin kan gitu. Ada orang-orang yang semacam itu tapi langka. Ya, langka mungkin ya. Kadang-kadang ada zaman yang kosong, pada suatu zaman ada orang yang diberi oleh Allah semacam itu. Ya, jadi tidak boleh ngaku-ngaku itu nggak boleh. Ya, insya Allah barangkali dulu sebelum tahun 75 almarhum Pesuruhan itu siapa? Ki Hamid ya, Ki Abdul Hamid. Orang datang ke situ apa yang dikatakan oleh beliau nggak usah takon ya opo langsung aja dikerjakan ya. Kan langka, nggak sembarang uang. Ayat 7 di atas diakhiri dengan pujian pada kaum mukminin, tetapi pujian itu disebutkan dengan menggunakan gaya persona ketiga dhamir ghaib, yaitu ulaika humur rasyidun. Ya, apa ini rahasianya? Ya, mereka itulah orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus setelah sebelumnya menggunakan gaya persona kedua dhamir mukhatab habbaba ilaikumul iman. Ya, kum akhirnya kok hum. Ya, apa rahasianya? Menurut penafsir ini, pengalian gaya ini ya di dalam bahasanya iltifat namanya. Seperti dalam Fatihah itu dari dhamir huwa untuk Allah itu tahu-tahu kok iyaka na'budu wa iyaka, itu namanya pengalian dari dhamir ketiga ke dhamir mukhatab. Ini dibalik ini, dari dhamir mukhatab kum jadi hum. Apa rahasianya? Pengalian gaya ini di samping untuk memberi penekanan juga sebagai isyarat bahwa pujian hendaknya tidak disampaikan secara langsung dan di hadapan yang dipuji. Ya.
Jadi pujian seolah ditujukan pada orang lain, tapi sebenarnya tujuannya juga pada orang yang berbuat kebaikan itu. Ya, tidak langsung di hadapan orang itu, tapi di belakangnya. Ya, dikatakan di sini rujuklah ayat 2 surat Fatihah ya, alhamdulillahirabbil alamin, kemudian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Saya tambah ya. Satu ayat yang cukup panjang nih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma. Fa in baghat ikhdahuma 'alal ukhra fa qatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillahi. Fa in fa'at fa aslihu bainahuma bil 'adli wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin. Ini noto masyarakat dia. Dan jika ada dua kelompok dari orang-orang mukmin bertikai, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat aniaya terhadap yang lain, maka tindaklah kelompok yang berbuat aniaya itu sehingga ia kembali kepada perintah Allah. Jika ia telah kembali, maka damaikanlah antara keduanya dengan adil. Dan berlaku adillah, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Ya. Jadi konflik itu selalu ada. Ya, dalam keluarga kan tidak cocokkan suami istri, orang tua dengan anak. Ya, wakil gubernur anaknya mengimpor. Ya. Itu kan nggak cocok sementara. Ya. Itu harus ada islah. Harus diperbaiki gitu. Ya, dan jika ada dua kelompok yang telah menyatu secara faktual ya, atau berpotensi untuk menyatu ya, sedang mereka itu orang-orang mukmin kok bertikai, berbeda pendapat ya, dalam bentuk kecil, maka damaikanlah keduanya ya. Pertikaian misalnya dalam keluarga itu juga bisa besar. Kalau mau suami mau istri mau akhirnya ke pengadilan agama, itu lingkupnya kecil tapi masalah besar kan gitu ya. Jika salah satu dari keduanya ya, dari kedua kelompok itu atau ya masih terus-menerus berbuat aniaya terhadap kelompok yang lain sehingga enggan menerima kebenaran atau perdamaian, maka tindaklah kelompok yang berbuat aniaya itu sehingga ia kelompok yang ya mau kembali pada Allah itu menerima kebenaran. Jika ia telah kembali kepada perintah Allah, maka damaikanlah antara keduanya dengan adil dan berlaku adillah dalam segala hal agar putusan kamu dapat diterima dengan baik oleh semua kelompok. Ya, tidak boleh diskriminasi gitu maksudnya. Bahasa sekarang. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Ini ya penataan masyarakat. Kalau ada orang-orang mukmin terutama di sini, orang-orang mukmin. Kalau ada ketidakcocokan antara satu dengan kelompok yang ini harus cepat-cepat didamaikan, diislahkan. Wasulhu khair. Ya, perdamaian itu adalah suatu kebaikan. Ya. Kata iktatalu berasal dari qatala, ia dapat berarti membunuh atau berkelahi atau mengutuk. Bisa berarti begitu. Jadi di sini jangan sampai membunuh, ya pokoknya sudah ada perselisihan sudah cepat-cepat diislahkan. Sekarang di tempat kita itu banyak, di lingkungan keluarga terjadi, ya penduduk antar desa, kan banyak konflik-konflik itu, rebutan tabel batas, kadang rebutan antar kabupaten. Ini belum kisruh ini, tapi di luar Jawa sudah antara Kediri dengan Blitar. Ini rebutan ini. Gunung Kelut ini melok sopo. Ya, jangan-jangan nanti warga Kediri dengan warga Blitar bisa gelut rebutan Gunung Kelut. Ini harus cepat-cepat islah, ya, didamaikan dengan adil, ya. Jangan sekedar damai, ojo dipaksa. Wis Blitar ngalah, enggak boleh gitu. Ya, jadi harus adil, ya, sehingga menerima keputusan itu. Nah, itu bukan kewenangan saya. Ada yang ngurus gitu ya. Masing-masing mengadukan ya. Ini peta ini begini. Ya, itu ya. Kemudian kata aslihu fa aslihu ya, dari kata aslaha yang asalnya itu mujarradnya soluha. Dalam kamus
kamus bahasa kata ini dimaknai sebagai lawan antonim dari kata fasada atau rusak. Ia diartikan juga dengan manfaat, ya, aslaha itu. Dengan demikian soluha berarti tidak adanya atau terhentinya kerusakan dan diraihnya maslahat. Ya, doa kita Allahumma aslih lana dinana wa ismatu amrina, kan gitu ya. Perbaikilah agama karena itu pegangan kami. Wa aslih lana dunyana, perbaikilah dunia kami ini cukup untuk memenuhi kehidupan kebutuhan, kan gitu. Biha ma'asyuna, karena di bumi inilah kita hidup. Wa aslih lana akhiratana, perbaikilah akhirat kita. Ya, biha ma'aduna, sanalah tujuan kami. Itu kata aslaha. Kita berdoa seperti itu. Bahasa Arab boleh, bahasa Jawa boleh, ya. Yang artinya Duh Gusti, sebatas ngrekso agama kula niki lho. Agama kula niki dadi cepengan kula. Mati urip seneng susah niki cepengan kula. Saya niki Gusti donya kula niki panjenengan paringi sehat, cukup rezeki, anak-anak kula manut kalih kula. Nggih, manut agama Islam. Sebab gesang kula pancen enten donya niki. Duh Gusti, saeni gesang kula benjing enten akhirat. Tujuan kula sak anak kula sak kanca-kanca niki keselamatan wonten akhirat. Kenging mawon nggih, basa Jawa sing penting malah ngertine niku nggih. Ya, jadi kalau ada ketidakserasian ini dijadikan ditoto islah sampai kembali baik lagi. Wong sak dulur perkara titik, bagi waris kurang adil. Terus sing musuhan mboten sing anake bapake kali ibu, anak-anake melok musuhan iki. Nggih. Wis diobongi kalau iku biyen ngene wah anak-anake melok gak rukun. Lah niku ditata. Nggih, sebatas anak sak keluarga sak keturunane malah rukun. Tembung bawet ini dari bawa yang pada mulanya berarti berkehendak. Ya. Kita niki ibtigha ridhallah. Ikhtiar kita pados ridane Gusti Allah. Tapi kata ini berkembang maknanya sehingga biasa digunakan untuk kehendak yang bukan pada tempatnya. Ya, kehendak yang bukan pada tempatnya, dan dari sini dipahami dalam arti melampaui batas. Pemberontak. Pemberontak niku enten mulai zaman rumiyin niku carane dikongkon tobat. Ya, gak gelem tobat ya diangkatno senjata, diberantas. Lah sakniki teng Timur Tengah niku terus pundi nggih? Berontak niku klebu buwet apa klebu. Jatane rajane dianggep kurang adil, lah niki berontak. Mulai pundi niku? Tunisia nggih. Terus merembet ngantos Libya, lah sakniki tasik rame Suriah. Mesti kedah islah niku enten mestine. Tapi mboten berhasil, nggih. Liga Arab nggih mboten berhasil mengislahkan. Wis kadung benci niku wau. Gak seneng karo raja karo Presiden Bashar al-Assad. Bashar al-Assad. Pun wis niku wong liya malih ikut campur bantu sing berontak. Ayat di atas memerintahkan untuk berlaku islah dengan adil, ya. Islahnya 2 kali. Tetapi yang kedua dikaitkan dengan keadilan. Ini bukan berarti bahwa perintah islah yang pertama tidak harus berlaku adil, hanya saja pada yang kedua itu ditekankan lebih keras lagi karena yang kedua telah didahului oleh tindakan terhadap kelompok yang enggan menerima islah yang pertama. Wis kongkon tobat gak gelem, lagi kudu diberantas bil adli. Gak boleh berlebih-lebihan nganti mateni wong akeh. Nanti korbannya akeh ribuan yang jadi korban orang-orang yang mungkin sebagian memang pemberontak, sebagian itu orang-orang rakyat biasa yang tidak punya dosa, gitu. Kata muqsidin terambil dari kata al-qistu yang juga berarti adil juga. Sementara ulama mempersamakan makna dasar al-qistu dengan al-adlu.
Dan ada juga yang membedakannya dengan berkata bahwa al-qistu adalah keadilan yang ditetapkan atas dua pihak atau lebih. Keadilan menjadikan mereka semua senang, sedangkan adlu adalah menetapkan sesuatu pada tempatnya walaupun tidak menyenangkan semua pihak. Ya, kalau dolim itu lawannya, ya. Jadi buat usyek fi ghairi mahalli itu dolim, ya. Tapi kalau adil menempatkan sesuatu pada tempatnya, tapi belum tentu pihak-pihak yang diputus dengan adil itu podo legone kan gitu ya. Tapi kalau al-qistu adil semua pihak podo legone. Nah ini tingkatnya lebih tinggi daripada sekedar adil. Innallaha yuhibbul muqsitin, ya. Allah senang. Ya kita barangkali kalau ada orang kita agak nggak bisa memecahkan masalah, kemudian kita mengundang orang ini memberi jalan kabeh marem. Kabeh iso marem. Lah ini barangkali tujuan yang kalau sekedar adil-adilan wis iki ana tanah sak hektar wong loro bagi setengah hektar dhewe, tapi belum tentu itu memberi kemareman pada pihak tertentu itu, ya. Ya itu ada saja kalau tidak membuat hati marem itu sing kono tanah miring sing kene rata itu bisa saja. Tapi kalau orang yang ya memberi ya jalan islah yang paling baik bisa menjadikan dua-duanya marem. Ya, kita mendoakan saja mudah-mudahan masih banyak ya orang-orang yang bisa menjabat ya berbuat islah muslih itu dan menjadikan masing-masing yang diislahkan itu bisa podo mareme podo legawane gitu ya. Ya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.